Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Marisa Sabila Putri dengan ujung NIM 084 dari kelas L2 angkatan 2023. Baiklah, kali ini saya akan membuat video mengenai materi tentang habitat bentik. Jadi yang pertama itu kita harus mendownload data dan membuka ArcGIS. Nah, terus kita masukin data yang sudah kita download sebelumnya. Oke, klik, terus image data, terus resolusinya yang 10, terus kita tambahin band 2, kita kontrol band 2, band 3, band 4, sama band 8. Terus kita add. Jika sudah muncul, kita cari search. Kalau tidak ada, cari di Windows, klik search, float itu tulisannya. Terus klik yang kedua, itu klik kanan, lalu kita simpan satu persatu. Terakhir FB8. Oke, terus kita klik OK. Nah, ini menunjukkan lama, jadi kita tunggu aja dulu. Yang boleh itu hanya ada FB8, terus kita tambahin manual. Yang tidak ada itu FB2, FB3, sama FB4. FB8 itu udah ada, terus kita add FB3, FB4, sama FB8-nya. Kemudian kita lanjut cari, terus kita tambahin jadi 4, terus 2 dibagi 10.000. Lalu di sampingnya kita simpan di dalam tempat GDB yang sama, kita buat RC, raster kalkulator 2, terus ini juga yang kedua manual. Dari composite band RC1, RC3, RC4, sama RC8. Simpan, kita buat namanya CB. Hasil dari composite band yang udah keluar itu kita ubah jadi 3, 2, 1. Terus setelah kita zoom, kita akan centang saja semuanya. Terus supaya terang itu kita cari Windows, terus kita klik, terus kita atur pencerahannya jadi ini tergantung sesuai penglihatan kita maunya bersama. Nah, jadi kan ini kan sampingnya sudah ada. Terus kita kembali ke, jadi itu untuk mengetahuinya ini yang bagian yang cara-cara ini itu adalah salin aktif. Terus kalau yang begini itu biasanya salin yang tidak ada salin sama sekali karena warna itu gelap. Terus kalau yang kayak gini ini enggak gelap, pertengahan dari salin aktif sama salin yang tidak ada sama sekali. Jadi bentuknya itu kayak gini, perbedaan warnanya itu. Ya itu lebih smooth. Terus kita cari search, terus kita cari extract multi value. Nah, jika udah kita klik. Terus kita tambahin salin, terus kita tambahin CB, terus kita klik OK. Kita tunggu value-nya udah selesai, itu kita buka Excel, terus kita drag file data yang sudah diberikan untuk praktikum. Kita buka SAP, terus SAP New, terus SAP, lalu kita tambahin Sunlin DBF, itu kita drag ke Excel, maka akan keluar nilai dari blue, green, red, dan near. Jadi pada bagian blue, green, dan red ini posisinya ada di bagian sini. Terus kita pindahin jadi near ini di bagian belakang, jadi di bagian depan. Terus kita buat pada bagian warna-warnanya ini, itu ada blue hasilnya 0,9517, terus yang bagian green itu hasilnya 0,9692, terus yang red itu hasilnya 0,9121. Terus untuk formulanya ini hasilnya, untuk R2-nya, untuk BI-nya ini ada 3, blue, green, dan red. Terus untuk near-nya itu ada hasilnya 0,2036000. Terus setelah dari itu kita kembali ke ArcGIS, raster kalkulator kanan, batch, terus kita tambahin jadi 3, yaitu dikurang, buka kurung, nilai BI yang ada di Excel tadi. Ini, nilai ini kita salin. Terus kita tambahin di sini. Terus kita kali, buka kurung,
kita tambahin RB8, terus dikurang sama nir yang ada di Excel tadi, yaitu angka ini. Ini kita salin. Terus tambahin di sini. Terus 0,0-nya dihilangkan. Nah, ini kita kasih kurung 2 kali. Terus oke. Terus yang kedua itu kita tambahin simpan namanya jadi blue, green, dan red. Ini kita buat namanya blue, terus ini green, ini red. Terus secara manual, yaitu blue dan green. Sama rednya. Terus jika udah ada, kita cari composite band kajian. Itu kita ambil dari bahan praktikum yang sudah diberikan. Di sini tambahin wilayah kajian. Nah, sudah ditambahin, terus kita input raster itu blue, green, sama red. Terus penyimpanannya kita buat composite SG. Terus pada bagian sini kita buat processing extensinya itu same as layer wilayah kajian. Terus kita scroll lagi ke bawah, kita cari raster analis. Terus kita scroll lagi ke bawah, ada bagian mask. Terus kita tambahin wilayah kajian. Terus kita klik OK. Terus kita klik OK. Nah, hasil dari composite band SG-nya yang kita buat tadi udah keluar. Itu kita ubah RGB-nya itu jadi 321. Terus kita cari search. Kita buat extract by mask. Nah, terus kita tambahin pada bagian atasnya, kita tambahin composite SG yang kita buat tadi. Terus yang keduanya kita tambahin Sunlin ini. Terus yang terakhir itu simpan buat namanya jadi Pahawang SG. Nah, jika udah, terus kita klik OK. Terus kita tunggu sampai udah keluar, itu kita ubah RGB-nya 321 kayak biasanya. Terus supaya dia lebih terang, itu kita klik Windows, terus Image Analysis, kita klik Pahawang SG, terus kita atur ininya sesuai kemauan kita. Katalog. Buat filenya itu di tempat kita buat yang tadi aja, biar tidak cari-cari lagi. Bahan prak project. Bukan, ini kita buat di sini. Kita klik kanan, terus new, terus klik save file. Terus kita buat namanya Lizenga. Terus itunya point, terus kita edit. Kita cari WGS ini, terus oke. Setelah itu kita klik oke. Terus kita lanjutin dengan klik search. Terus kita cari extract multi value. Terus kita klik. Kita tambahin Lizenga di sini. Terus di bawahnya kita tambahin Pahawang SG. Terus kita klik OK. Hasil dari ekstrak multi value-nya tadi udah selesai. Itu kita buka file data yang kita cari, data yang udah kita download sebelumnya. Itu kita cari Lizenga DBF. Terus kita drag, nah ini kita buat itu B1-nya Pahawang ini nilainya, B2-nya ini, B3-nya ini, LN blue, LN green, dan LN red. Itu kita buat kotanya masing-masing. Terus ini far blue, ini hasilnya far green, ini hasilnya far red, ini hasilnya. Band-nya ini, terus band 23, band 24, dan band 34. Itu kita buat seperti itu. Terus kita kembali lagi ke ArcGIS. Kok bisa semua? Terus kita kembali lagi ke ArcGIS. Terus kita search raster kalkulator. Klik kanan. Terus kita buat jadi 3, terus kita buat dari yang pertama. Cari di kondisionalnya itu LN. Terus kita klik blue, terus kita kurang, terus buka kurung yang ada di Excel. Kita buka lagi nilai yang ada di Excel, yaitu nilai ini. Klik kanan, terus salin, terus kita tambahkan, terus kita bagi, buka kurung, kita klik LN lagi, terus kita klik green, terus kita tambahin satu lagi, tutup kurungnya. Untuk memastikan nilainya benar atau tidak, kita boleh lihat lagi. Itu ujungnya 32. Udah, terus kita klik OK. Terus selanjutnya jika hasil dari raster kalkulatornya udah keluar, itu kan yang keluar hanya LN24. Jadi kita tambahin secara manual LN23 sama LN22-nya. Terus jika udah, kita search, cari composite band. Tunggu. Kita klik. Kita tambahin satu-satu. Terus kita simpan jadi composite LZ. Oke, setelah itu kita klik pada bagian sini.
Terus pada bagian processing itu same as with wilayah kajian. Terus raster analisnya itu lalu jika hasil dari komposit LZ udah keluar itu hasilnya akan seperti ini. Terus kita search, cari extract by match. Terus kita tambahin, kita klik pada bagian yang pertama itu komposit LZ, yang kedua itu wilayah kajian, terus kita save jadi Pahawang LZ, terus klik OK. Terus kita tunggu sampai hasilnya selesai. Jika hasil dari extract by mix tadi udah keluar, itu kan hasilnya jadinya seperti ini. Terus kalau untuk biar meneranginya lagi supaya terang, itu kita klik image analysis, terus Pahawang LZ, terus kita sesuaiin aja kita maunya batas mana, misal batas ini. Jadi pada praktikum kita kali ini itu ada 3 kelas, yaitu terumbu karang, lamun, dan substrat. Kalau substrat itu warnanya putih, terus kalau yang lamun itu warnanya lebih ke hijau-hijauan, terus kalau terumbu karang itu di dekat pinggiran di bagian sini, itu terumbu karang. Terus kita klik Windows, terus klik katalog, terus kita cari file tempat kita buat tadi, terus kita klik kanan, klik new, klik save file, terus kita buat di sini habitat bentik. Terus pada feature tipenya itu point, terus kita edit WGS-nya ini, lalu oke, terus oke. Nah, jadi kalau misalkan untuk substrat itu yang berwarna putih ini, itu adalah bagian-bagian dari substrat. Nah, terus kalau untuk lamun itu yang hijau-hijauan seperti di sini, terus di sini. Maaf ya, yang tadi itu ini substrat, kalau ini lamun. Terus kalau terumbu karang itu di bagian sini. Terus jika sudah pengambilan sampelnya, di bagian habitat bentik, terus kita klik open attribute. Kita klik add file, buat namanya kelas. Tipenya itu teks. Terus oke. Create signatures. Jika sudah, klik. Terus kita tambahkan Pahawang LZ. Sebentar. Kita tambahkan Pahawang LZ. Terus kita taruh di bawahnya habitat bentik. Terus untuk di sampel filenya kita pilih kelas. Setelah itu kita simpan dengan nama habitat bentik. Kita simpan saja di file PJK itu habitat bentik. Ini gimana ke tempatnya? Terus kita pilih maksimum ini. Pilih habitat bentik. Input code bagian sini kita pilih, terus kita simpan buat namanya Pahawang akhir. Terus kita pilih OK, kita tunggu. Nah, jika sudah, hasilnya itu akan seperti ini. Terus kita ubah warnanya, substrat itu warna krem, seperti krem ini saja. Oh, itu kuning dah ini. Terus untuk terumbu karang kita taruh warna merah, itu warna. Terus untuk lamun kita taruh hijau muda. Nah, jadi beginilah hasil dari praktikum mengenai materi habitat bentik pada kali ini. Yang dimana substrat itu berwarna krem dan terumbu karang itu yang ditandai dengan berwarna merah, terus yang labun itu ditandai dengan berwarna hijau muda. Jadi adapun kesimpulan pada praktikum kali ini, jadi bahwa koreksi sunlight itu adalah proses menghapus kilau matahari dari gambar. Jadi koreksi ini juga digunakan untuk memperbaiki kualitas visual citra dalam penginderaan jauh. Nah, terus untuk koreksi kolom air atau algoritma Lizena itu adalah teknik yang digunakan untuk memperbaiki kualitas citra dengan mengurangi gangguan di kolom air. Dan ini digunakan untuk pemetaan habitat bentik yang menggunakan citra satelit. Nah, jadi prinsip kerjanya itu koreksi kolom air ini bertujuan untuk mengurangi gangguan yang disebabkan oleh kolom air seperti dalam perairan. Terus koreksi kolom air juga dilakukan dengan mencari nilai koefisien atenuasi atau pelemahan kolom air. Jadi semakin dalam perairan semakin kecil nilai reflektans objek di setiap saluran tampak. Nah, jadi kualitas citra hasil dari koreksi kolom air ini sangat bergantung pada pemilihan region of interest atau ROI yang tepat. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi koreksi kolom air itu adalah kandungan alga yang menempel pada pasir, terus zat organik yang terlarut serta serapan dan hamburan oleh partikel-partikel yang terdapat di dalam air. Kemudian ada kelas-kelas yang ada pada habitat bentik di praktikum kali ini itu ada yang pertama itu ada substrat, terus yang kedua itu ada terumbu karang, dan yang ketiga itu ada lamun. Yang dimana substrat itu ditandai dengan berwarna krem, terumbu karang ditandai dengan berwarna merah, dan lamun ditandai dengan warna hijau muda. Terus proses yang terakhir itu adalah layout peta.
Mungkin untuk bagian layout petanya udah selesai. Jadi untuk pembahasan, kesimpulan, dan sarannya itu ada di video sebelumnya. Terus kenapa di bagian sini tinggal fotonya aja, karena pada bagian layout petanya, proses bagian layout petanya itu tidak terekam. Jadi saya mohon maaf. Saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.